Welcome to Ban Podcast where the big boys play. Masih dengan gua Mr. I. Gua Fiat. Dengan bahasan kita seperti biasanya, kali ini kita akan pakai format seperti ini ya, seperti backstage interview. Oke. Udah pernah lihat backstage interview? Harusnya iya ya. Kalau sering nonton wrestling tahu lah ya gimana. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa ya, jangan lupa di subscribe, like dan komen, juga share di akun YouTube kita, juga follow Instagram dan Twitternya, dan jangan lupa untuk follow juga Discord channel kita, di link udah ada di comment section bawah. Ya itu juga. Terus juga ada teman-teman kita di mana kita membagi apa? Membagi informasi. Kita bagi informasi soal berita-berita, soal ide, soal konten dan yang lain-lain. Yaitu ada teman-teman kita di Wrestling ada Super ID, di Super Gue dan WrestlingUniverse.id gitu. Finally. Setahu gue nggak ada deh interview gue yang megang ganti-gantian gitu, nggak ada. Ya lu apa yang ngambil? Nggak tahu sih. Finally, Mr. I is come back to studio. Ini kemarin Siampang return di AEW Rampage. Kemudian WWE harusnya panik lah. Dia kan karakter yang di build up, dibesarkan oleh WWE. Returnnya malah ke company orang. Nah terus WWE itu ngeluarin beberapa langkah-langkah mengantisipasi hype-nya Siampang. Yang gua catat sih nemu ada 3. Yang pertama adalah merubah karakter Edge jadi The Brute. Seperti karakternya zaman dulu. Mungkin kalau kalian nggak tahu tuh, Edge sempat jadi gabung di stable sama Gangrel sama Christian juga, yang namanya The Brute. Jadi setengah vampir gitu kali ya. Setengah vampir. Nah, kira-kira nih menurut Kobi sendiri, apakah ini karakter one off aja atau akan AEW punya plan untuk invest di karakter ini untuk Edge? Kalau dari yang gue lihat-lihat sih ini kayak lebih semacam bumbu rivalitas aja sih. Tapi entah kenapa dengan cara unik mengembalikan, entah apakah beneran ini gimmick dan karakter debut yang diangkat gitu, atau cuma ini kayak apa ya, buat panas-panasin aja gitu. Karena kan dengan apa Seth Rollins yang burn it down, lalu Edge juga, oh saya burn it down dengan apa ya, oh dengan The Brute dong, kayak entrance-nya dia di SummerSlam gitu. Nah itu kembali ke zaman lama. Jadi ya nggak tahu apakah ini permanen atau cuma kayak nostalgia aja gitu. Jadi ya overall ya, tapi it's okay, sekedar it's okay, bagus sih. Yang gue kaget malah kenapa Edge-nya yang menang, bukan yang Seth Rollins ya. Oke, kalau menurut gua akan cocok mungkin ya kalau misalnya Edge yang The Brute lawan Seth Rollins yang Messiah. Gitu. Mungkin kalau menurut lo akan terjadi kayak gitu atau enggak? Masalahnya kalau sebenarnya gue kalau karakter Messiah it's okay aja gitu, cuma kenapa dengan lagunya gitu. Jadi kayak apa ya, apalagi dia juga saat itu udah dengan entrance theme yang baru, jadi kalau gue tak ganti lagi kesannya kayak nggak konsisten gitu. Cuman dia naik Messiah mungkin yang belum lihat. Malam Senin doang adanya. Tadi udah ngomongin soal Seth Rollins dan juga Edge ya. Ada juga yang return secara dadakan, nggak ada gosipnya, atau Becky Lynch return dan langsung menangin WWE SmackDown Women's Champions di malam itu juga setelah nge-squash match Bianca Belair selama 5 detik matchnya ya, kalau nggak salah. Nggak tahu deh, statistik resminya berapa detik ya? Nggak tahu sih, nggak ada datanya. Menurut lo gimana? Apakah ini benar-benar langkah paniknya atau dia memang benar punya plan, dan gimana impactnya buat Bianca Belair? Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar sih, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya kan ada waktunya, tempatnya di sini. Saya silahkan aja. Iyain aja dulu gitu. Jadi tadi apa, nanya apa tadi? Jadi impactnya kayak Becky Lynch itu kan return di saat kayak gitu kan. Terus impactnya buat Bianca, dan apakah ini good gitu buat Becky Lynch ke depannya? Apa gitu lah pokoknya lah, itu tau lah. Jadi returnnya oke, akan membuat fans senang, go home happy gitu. Tapi timingnya sih kurang tepat. Maksudnya juga kalau lu perhatikan secara advertise itu selalu dengan Sasha versus Bianca, yang bahkan sepanjang malam mereka nge-hype dengan video package ya, tapi kenyataannya di mana Sasha Banks?
nggak ada tuh. Jadi kayak ini yang salah satu yang agak merusak rivalitas Bianca dan Sasha, termasuk Sasha sendiri. Dan juga sebenarnya Becky itu sekali lagi bagus dia return, tapi di saat Bianca itu sebenarnya harus lagi bagus-bagusnya. Jadi kayak ini ngebunuh karir Bianca juga, dan bahkan Becky over ya mungkin aja cuma hype di awal nantinya. Nggak tahu nanti setelahnya gitu. Apalagi dia nggak tahu ini apakah dia return sebagai babyface lalu nanti turn heel atau who knows gitu. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini akan merusak women's division? Mungkin kalau melihat roster yang lagi stack sekarang, apa terutama SmackDown gitu ya, mungkin malah tidak. Semoga aja nanti bakal ada bervariasi dan storyline yang berkualitas juga dari women's division sendiri itu juga tentunya ya gitu. Oke, secara Becky Lynch adalah the man. Apakah ini berarti the man menghancurkan woman? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Ini nggak kalah hebatnya lagi, nggak kalah panasnya lagi dari CM Punk. Brock Lesnar kembali lagi WWE dengan tampilan seperti Butcher Boy, ya. Dia baliknya itu setelah matchnya Roman melawan Cena, ya kan? Ini apakah salah satu langkah kepanikan WWE juga sehingga Brock Lesnar belum sempat shave, belum sempat ini gitulah, karena ini bener-bener looks pertama kali Brock Lesnar kayak gitu dan lebih besar juga badannya kelihatannya kan. Kedepannya apakah kita akan melihat Lesnar seperti dulu lagi yang cuma part-time menang champion kabur? Apakah ini punya long term? Terus impactnya buat Roman apa? Apakah akan kalah ngejob buat dia, padahal dia hampir setahun ya udah megang dan nggak terkalahkan belum kan Roman kan? Oke, dan yang terakhir lagi, saya berundung dulu nih Mr. Kobe nih, Paul Heyman kemana? Ya juga ya, Paul Heyman kemana ya? Ya, atau kalau tema utama dari konten ini kan langkah panik WWE, atau mungkin sebenarnya si Empang itu adalah langkah panik AEW. Sebaliknya, apa mungkin AEW tahu kalau mereka bakal ngebawa balik semuanya nih. Ada John Cena kembali, ada Becky, ada Brock, ada Tapi Edge. mecat Bray Wyatt. Mecat Bray Wyatt. Ya jadi hanya bisa berfantasi, berspekulasi apakah ini malah AEW yang panik. Jadi akhirnya mereka yang mendengar kata Wyatt, ayo kita udah 7 tahun nih kita nge-chance si Empang tapi belum kembali. Jadi akhirnya oke, si Empang lah yang kembali. Seperti itu. Habis itu soal Paul Heyman kemana ya? Oke. Roman dulu. Oh, Roman dulu ya. Apakah dia akan ngejob atau emang investasi panjang atau gimana? Kalau dengan udah di-build panjang begini, harusnya yang untuk Meditron yang menjatuhkan Roman adalah yang di-push dengan treatment kayak gini juga. Yang dalam arti bukan berarti gue mendukung siapa, tapi kalau gue boleh memilih sepertinya Big E's ya, harusnya Meditron Roman. Nah kalau Brock nih gue nggak tahu sebenarnya mau ngapain dia di sini, karena dia return ya kayak ala-ala John Cena, cuma selesai match, habis itu return, habis itu udah acara selesai. Tapi off airnya sih dia nge-suplex sama F5 John Cena sih, yang itu paling ya cuma sekali lagi buat biar fans go home happy aja gitu. Kesian juga Becky ya, championsnya di Raw, Bobby Lashley di SmackDown antara Brock Lesnar dan Roman Reigns. Kayak kejadian Otis waktu itu ya. Iya. Kesian. Kalau ini masih mendingan lah. Masih mendingan, oke. Masih mending dengan nama besar Big E, lalu juga dengan ya. Oke, besok kira-kira gimana nih Paul Heyman? Aliansi ke Brock balik lagi mengkhianatin Roman buat dia kalah? Kayaknya itu bakal spekulasi yang orang bilang sih, karena kalau tujuan utama adalah menjadikan Roman Reigns sebagai babyface, Roman Reigns sebagai orang yang kita harus beri simpati gitu. Jadi karena dia beat up, lalu kita akan mensupport dia kayak cara nge-push Brock dulu. Wah, Brock dicurangin melulu gitu. Atau mungkin kayaknya tapi nggak akan apply juga sih kalau zaman sekarang kalau dipakai Roman seperti itu, karena sebelum dia kayak gini sekarang kan dia udah kayak begitu terus. Tapi kan ada yang bilang crowd balik Roman bakal jadi face lagi. Siap-siap dibully lagi kayaknya Roman. Siap. Tadi baru ngomong saya. Oh lo ya, yang ngomong ya. Kan crowd udah balik sekarang. Iya. Masih heel. Terus Brock Lesnar balik. Lu yakin Brock Lesnar sebagai face bisa ngomong kayak begini? Apa ya? Brock Lesnar stay face, Roman heel, atau Roman face, Brock Lesnar jadi heel lagi?
kayak biasanya kembali lagi. Oh itu mending itu aja. Pertarungan perebutan Paul Heyman akan ke siapa antara Roman dan Brock Lesnar. Ladder match melalui kontrak untuk Paul Heyman kesetiaannya gitu kali. Itu dia. Oke, mungkin dari Mr. Kobe sendiri ada ide nggak atau pitch untuk kira-kira prediksi kira-kira langkah Panic Away apa lagi yang akan dilakukan demi menurunkan tensi popularitas dari CM Punk sendiri di AEW? Kira-kira apa nih ke depannya? Oh, berarti ini sebenarnya balik ke Prediksi aja sebenarnya. Balik ke 2018 lagi sih. Mungkin mereka akan membuat citra lagi dengan You are now the authority. Kita semua sekarang mendengar apa yang fans mau. Kalau emang kejadian sih. Tapi ya kalau enggak ya kita tahu ya manusia boleh berencana. Tapi Vince McMahon yang menentukan. Iya itu tetap. Dia jangan salah loh, Vince McMahon pernah bergulat dengan Tuhan. Iya. Dan gak disebut penistaan. Oke, ada lagi mungkin? Acknowledge him. I acknowledge Roman Reigns. Terima kasih. Ya berarti itu aja dari kita tuh yang random banget. Habis itu ya kalau dari gue sih udah itu aja. Kalau dari kalian gimana? Kalau dari dia liatin aja sendiri ya. Ya kalau gitu tetap like, share, comment, subscribe di Ban Podcast, di IG, di Twitter, dan Discord juga, dan semua konten-konten kita terus ikutin karena kita akan selalu memberi konten-konten update teraktual tentang dunia. Terpercaya. Tentang dunia apa? Ini semesta apa ini? Wrestling. Ya itu dia. Dan dari gua, Colby, Vian, dari Ban Podcast. Dari lu, Mr. si sama kita di Ban Podcast. Where the big boys play.